Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun berada, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Nama saya Stefanus Haji, CGP Angkatan 2, asal instansi SD 13 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemahaman saya terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah penyemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Beliau meyakini bahwa pendidikan dapat menciptakan generasi yang beradab dan tumbuh kembangnya kemanusiaan. Tujuan pendidikan menurut beliau adalah menuntun bagi seluruh kodrat yang dimiliki atau dibawa sejak lahir, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka sebagai pribadi ataupun anggota masyarakat dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan lahir maupun batin. Pendidikan juga diibaratkan sebagai ladang penyemaian tumbuhan. Pendidik adalah ibarat petani yang akan berproses menanam padi. Ia akan menyiapkan ladangnya, akan menyiapkan sawahnya untuk siap disemai bibit. Setelah itu, petani akan menanam bibit padi itu, kemudian merawatnya, menyiangi gulma yang ada sekitarnya, mengusir hama yang akan menyerang, memberi pupuk, mengairi, dengan harapan tanaman itu akan tumbuh berkembang dengan baik dan menghasilkan buah yang unggul, buah yang melimpah. Demikian juga pendidik hendaknya mempersiapkan diri dan mempersiapkan anak-anak didik kita dengan sebaik mungkin, sehingga pendidikan dapat berjalan dengan lancar, dapat mengoptimalkan semua potensi, sehingga mendapatkan manfaat atau pengembangan dirinya secara optimal, baik afeksi, pengetahuan maupun keterampilannya. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa pendidik adalah seorang pamong yang mempunyai sifat among, momong maupun ngemong, dan juga harus mempunyai sikap kepemimpinan dalam pendidikan, yaitu ingarso sumtulodo, ing madya mangkarso dan tuturi handayani. Beliau juga menekankan pentingnya pendidikan budi pekerti. Budi mengandung 3 unsur, yaitu cipta, rasa, dan karsa, dan pekerti dimaknai sebagai raga atau perbuatan. Ketiga unsur budi itu harus dikembangkan secara holistik dan seimbang, sehingga dapat menampilkan atau dapat mewujudkan perilaku atau perbuatan yang baik, yang sesuai dengan harapan, dengan olah pikir, olah rasa, olah cipta, dan akhirnya bermuara pada perolehan rasa kebijaksanaan dan kesempurnaan. Nah, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah proses pembelajaran yang bertitik fokus pada siswa atau pada peserta didik. Pendidik hendaknya menempatkan diri sebagai hamba bagi siswa, dalam arti dengan tulus, dengan penuh cinta, dengan penuh kesabaran, melayani mereka dengan sepenuh hatinya. Pendidik harus mengenali dan memahami karakteristik siswanya. Tentunya berbeda-beda dan pada akhirnya akan berpengaruh pada keefektifan belajar. Latar belakang dan pengalaman yang dimiliki siswa itu akan tampak dari dari emosi, dari tingkat kecerdasan, dari gaya belajar, dari ciri-ciri jasmani maupun emosinya. Setelah memahami karakteristik siswa, baru kita menentukan strategi pembelajaran. Materi pembelajaran dapat menggunakan potensi kultur budaya yang ada di sekitar kita, bisa melalui permainan yang ada di sekitar kita, seperti congklak, gobak sodor, engklek, kemudian peta umpet. Dan tidak lupa, karena ini di zaman modern, juga bisa menggunakan budaya-budaya yang datang dari luar yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara terwujud, maka pembelajaran sekali lagi hendaknya berorientasi pada siswa dan menggunakan kearifan lokal
sebagai sumber belajar dan juga teknologi yang saat ini sedang berkembang, yang tentunya harus disaring sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. Nah, permainan seperti congklak, engklek, gobak sodor, peta umpet ini akan memudahkan pemahaman anak dalam menyerap materi yang kita berikan. Selain itu akan bermanfaat bagi diri anak seperti meningkatnya kepercayaan diri, kemudian melatih kerjasama, kepekaan terhadap sesama, gotong royong, dan juga melatih ketahanan fisik dan lain sebagainya. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya terapkan di sekolah adalah pembelajaran, salah satunya adalah pembelajaran menggunakan permainan congklak di dalam mengerjakan dalam materi matematika. Caranya adalah cukup menyiapkan congklak, lalu beri nomor untuk menyiapkan congklak, kemudian biji-bijian yang terdiri dari 2 warna. Nah, nanti anak akan kita beri kasus, misalnya kasus tentang berapa KPK dari 2 dan 3. Nanti kita jelaskan cara bermainnya. Selain itu juga di masa seperti ini yang globalisasi semakin berkembang pesat, kita juga menggunakan teknologi informasi, menggunakan berbagai macam aplikasi seperti Google Classroom, Google Form, Word Wall, dan lain sebagainya. Khususnya di masa pandemi ini akan sangat cocok. Demikian Bapak Ibu guru yang hebat yang dapat saya sampaikan pemahaman saya terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guru bergerak, Indonesia maju.